Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilahi, la tu'azzib lisanan yukhbiru ank, wa la 'aynan tanzuru ila 'ulumi tadullu 'alaik, wa la yadan taktubu haditha rasulik. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap Kitabul Jami'. Kitab atau sebuah buku yang menghimpun hadis-hadis adab dan akhlak peringai seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana buku ini disusun oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih ada pada hadis yang pertama, 6 hak seorang muslim atas muslim yang lain. Telah berlalu 2 hak, sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila ia bertemu denganmu dan mengucapkan salam, maka jawablah. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kita telah bahas kedua hak ini dan kita masuk pada hak yang ketiga, yaitu wa idza stansahaka fansahhu. Jika seorang muslim tersebut meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia, atau maka berilah dia nasihat. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasannya memberikan nasihat ini bukan hanya dalam perihal akhirat saja, bukan dalam perihal agama saja, tapi juga perihal dunia. Apabila seorang muslim meminta kepada kita nasihat, meskipun nasihat tersebut perihal dunia, maka kita harus juga menasihatinya. Jika berbau akhirat, mungkin kita sudah tahu. Contoh kecilnya, semisal di mana sekolah buat anak saya yang bagus, yang baik, yang ilmu agamanya bagus misalkan. Ini perihal akhirat. Adapun perihal dunia, ini perihal apapun seperti pekerjaan. Bagaimana kalau bekerja di tempat ini, kalau kita tahu kebaikan dan keburukannya, beritahu. Oh, di sana di perusahaan ini seperti ini dan seperti ini. Atau hal yang lain, gimana kalau saya ingin tinggal di perumahan tertentu? Hal baik buruknya beritahu. Oh, kalau di sana gini, kasih tahu. Jangan sampai dia merasakan sesuatu yang mungkin tidak enak dan kita rasakan. Karena kita seorang muslim harus melindungi dia dari hal-hal keburukan. Ini contoh antara dunia dan ukhrawi. Jadi tidak melulu harus ukhrawi.
duniawi juga. Kalau kita tahu banyak kebaikan atau ada keburukan di sana, maka hak kita, kewajiban kita memberitahu kepada mereka, warning. Kita sudah beritahu. Toh nanti dia melakukan atau dia ikut kepada keburukan tersebut, itu urusan belakang. Yang penting nasihat pertama kita sudah terdepan. Baik, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada definisi daripada nasihat. Apa sih arti, definisi atau makna daripada nasihat? Nasihat ini diambil dari bahasa Arab yang berbunyi nasoha. Jadi nasihat dalam bahasa Indonesia adalah nasoha dalam bahasa Arab. Nasoha ini sekurang-kurangnya memiliki dua makna. Secara bahasa, sekurang-kurangnya memiliki dua makna. Makna yang pertama artinya adalah murni. Makna yang pertama artinya murni. Adapun makna yang kedua adalah menjahit. Menjahit, merajut, menjahit. Adapun daripada makna yang pertama, ibu bapak yang dirahmati Allah, murni maksudnya adalah bersih dari segala kotoran. Ini maksud daripada murni, yaitu bersih dari segala kotoran. Ya, seperti kita tahu madu murni, susu murni. Nah, ini bersih dari kotoran. Adapun maknanya ialah harus bersih hatinya. Ini maksudnya. Harus bersih hati kita. Ketika menyampaikan atau menerima nasihat, maka harus murni. Yang dimaksud daripada murni adalah harus bersih hati kita, niat kita. Yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul nasihat yang kita sampaikan ini ridho untuk Allah, untuk kebaikan saudara kita. Juga kita menerima nasihat tersebut murni, ridho untuk kebaikan diri kita. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah menjahit. Ya. Kalau kita perhatikan, jahitan baju ini akan terlihat indah, terlihat bagus apabila yang menjahitnya adalah seorang yang ahli. Ya. Kemudian teliti, maka jahitannya akan menghasilkan jahitan yang bagus. Begitu juga nasihat. Artinya apa? Artinya nasihat ini perlu dikemas dengan baik. Ini makna yang kedua daripada nasihat, yaitu menjahit. Maksudnya apa? Harus dikemas dengan baik. Ya, makna yang lain, menyatukan satu hati dengan hati yang lain. Menjahit itu kan mensatukan dua kain, dua sesuatu dijahit. Karung dengan karung dijahit, kain dengan kain dijahit, maka menyatukan dua sesuatu. Maka itulah fungsi nasihat nantinya, menyatukan hati dengan hati. Jadi tidak perlu atau tidak cukup niat saja yang baik untuk memberikan nasihat, tapi harus ada makna yang kedua. Harus ada makna yang kedua. Entah makna yang kedua adalah dikemas kata-kata nasihat tersebut dengan baik, atau nanti outputnya adalah mensatukan hati dengan hati. Baik. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dari makna yang pertama ini,
maka nanti ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan batin. Murni ini berkaitan dengan batin, dengan hati kita. Adapun menjahit, ini maknanya adalah makna zahir, yang terlihat. Tadi baik kata-katanya dikemas dengan baik, waktunya dikemas dengan baik, apa yang harus disampaikan juga dengan baik. Ya, ini makna atau definisi secara bahasa atau etimologi. Sekarang kita masuk kepada definisi terminologi atau secara istilah. Apa sih makna nasihat secara istilah? Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, makna dari nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Nasihat maknanya adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Ini makna secara istilah. Ya, jadi seorang muslim menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Ini makna yang jelas diberikan oleh Imam Al-Khattabi. Dalam artian nasihat yang diberikan harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, bukan untuk tendensi tertentu. Kalau saya nasihati dia, saya tahu nih dia bakal ngasih sesuatu. Kalau kita nasihati bos kita akan naik pangkat, naik derajat kita. Kalau kita nasihati fulan terkenal dermawan, saya akan dapat banyak harta benda. Maka ini untuk tendensi tertentu. Adapun nasihat tidak demikian. Harus betul-betul ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, innal qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Nasihat itu atau sebuah perkataan apabila keluar dari hati, ikhlas, waqa'a fil qalbi, maka akan sampai kepada hati. Yang keluar dari hati maksudnya ikhlas kita berikan kepada saudara kita akan sampai kepada hati yang mendengarkannya. Baik. Ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Ini adalah makna daripada nasihat. Kita sudah mengetahui definisi baik secara bahasa atau istilah daripada nasihat. Jazakumullah khairan. Sekarang kita beranjak kepada objek nasihat. Nah, ini objek nasihat. Maksudnya nasihat ini disampaikan ke siapa? Atau siapa saja yang berhak mendapatkan nasihat. Objek nasihat ini sering kita mungkin mendengar hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Ini sering kita dengar, atau mungkin bapak ibu-ibu yang sudah mempelajari atau sedang mempelajari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis Imam An-Nawawi, maka akan sampai pada hadis ini, ad-dinun nasihah. Kata Nabi, agama adalah nasihat. Kemudian Nabi ditanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang pertama, nasihat ini untuk Allah. Nanti kita akan, maksudnya gimana untuk Allah ini? Kita nasihati Allah, berbicara dengan Allah atau gimana? Nanti kita akan nasihat. Yang pertama, objek daripada nasihat, objek nasihat atau siapa yang berhak mendapatkan nasihat, yang pertama adalah lillah, Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang berikutnya wali kitabihi. Ya, kitabnya Allah, Al-Quran Al-Karim. Gimana maksud nasihat kepada Quran ini? Kita ngobrol dengan Quran atau gimana? Nanti akan kita jelaskan. Yang berikutnya wali rasulihi. Nasihat ini untuk rasulnya. Kemudian yang terakhir wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Dari hadis Nabi ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama Allah, Al-Quran dan Rasul. Bagian yang kedua adalah pemimpin atau pemerintah kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ini kita bagi. Jadi nasihat ada untuk Allah, kitab dan Rasul, ada untuk kaum muslimin secara umum, adapun secara khusus kepada pemimpin, penguasa, pemerintah. Penjelasan yang pertama tadi, pembagian yang pertama ini maksudnya kepada definisi menjahit tadi. Jadi nyambung nih, makanya kita penting untuk mempelajari sesuatu dari dasar, dari definisi. Tidak langsung loncat ke ini, tidak. Dari definisi dulu kita tahu. Makanya tadi definisi ada berapa? Ada dua, murni dan menjahit. Nasihat untuk Allah, kitab dan Rasulnya ini masuk kepada makna menjahit tadi, menyatukan. Adapun yang kedua tadi kaum muslimin dan pemerintah ini kaitannya menginginkan kebaikan untuk mereka. Adapun penjelasan, kita sekarang jelaskan objek nasihat. Apa maksudnya nasihat untuk Allah ini? Ada yang bisa jawab, ibu-ibu, bapak-bapak? Apa maksud daripada kita menasihati Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa? Maknanya kita menasihati Allah Subhanahu wa ta'ala, atau makna nasihat untuk Allah adalah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi makna menjahit. Maksudnya apa? Kita jauh. Ini kita, ini Allah. Maksud daripada menjahit adalah menyatukan. Bagaimana cara kita menyatukan diri kita dengan Rabbul Alamin? Maksudnya merasa dekat dengan Allah, salah satunya apa? Menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan wajib-wajibnya. Minimalnya itu. Kalau mau ditambahkan, silakan tambahkan dengan sunnah-sunnahnya. Yang wajib dari sedekah apa? Zakatnya. Keluarkan hartanya. Punya yang lebih, alhamdulillah punya hidayah berikutnya, silakan sedekahnya. Silakan berbaginya selain yang wajib zakat. Sholat cuman bisa yang 5 waktunya, silahkan, alhamdulillah. Bisa lebih silahkan, sebelumnya sholat, sesudahnya sholat. Puasa bisa yang wajibnya hanya Ramadan, silahkan. Ini yang diperintahkan. Adapun bisa menjalankan puasa Senin Kemis 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid atau bahkan Daud, silahkan. Jadi yang wajib-wajibnya menunaikan haknya ini yang utama. Adapun sunnahnya ini opsi berikutnya. Jadi ini makna daripada nasihat untuk Allah, yaitu menunaikan hak-hak Allah. Nasihat yang berikutnya untuk Allah apa? Yaitu meyakini bahwa Allah itu sebagai Rabb kita. Alhamdulillah kita sholat ini menghadap Allah. Sekurang-kurangnya kita meyakini Allah ini adalah Rabb kita. Kemudian nasihat untuk kita.
Maksud daripada nasihat untuk kitab apa? Maksudnya adalah membacanya, mentadabburi serta mengamalkannya. Ini makna daripada nasihat kepada kitab tadi. Menjahit. Kita jauh dari Al-Quran. Maka cara menasihati Al-Quran apa? Bagaimana kita membacanya. Harapannya apa? Menjahit, menyatukan antara diri kita dengan Al-Quran. Membacanya, kemudian mentadaburinya. Di sini ada kajian tafsir, ada, alhamdulillah itu fungsi. Ya. Kemudian nanti setelah kita membacanya, mengetahui maknanya, kemudian outputnya apa? Bisa mengamalkannya. Ini nasihat untuk Al-Quran. Ya. Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, juga menjauhi apa yang Allah larang di dalamnya. Ya. Membaca kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Apa makna daripada diturunkannya Al-Quran ini? Apa fungsinya Allah? Kepada siapa Al-Quran ini diturunkan? Ini kita tadabburi, kita jalani, kita pelajari. Ini makna daripada menasihati Al-Quran. Adapun nasihat untuk Rasul sekarang. Wali rasulihi, dan nasihat itu untuk Rasul Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menunaikan hak-hak Nabi. Menunaikan haknya Nabi. Maksudnya apa? Yaitu beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Nabi adalah junjungan kita, kekasih kita. Ya, jadi mengikuti apa yang sudah dijalankan. Gimana caranya? Dengan seperti ini, menuntut ilmu agama. Kita tahu hadis-hadis Nabi dengan belajar. Pertama. Yang kedua dengan membaca. Mungkin ibu bapak sekalian di rumah punya buku-buku hadis. Atau sekarang ada web-web tertentu dalam handphone kita, membaca hadis-hadis Nabi dengan penjelasan-penjelasan. Beriman, termasuk diantara nasihat untuk Rasul, beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul. Apa itu? Al-Quran. Ini nasihat untuk Rasul. Adapun nasihat untuk pemerintah atau penguasa atau imam, maksudnya adalah kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, diantaranya adalah membantu mereka. Dalam hal apa? Pemerintah membuat kebijakan ini untuk kebaikan rakyat. Kita harus tahu itu, meyakini itu, insya Allah. Maka salah satu cara menasihati atau memberikan nasihat untuk pemerintah dengan cara apa? Memenuhi aturannya. Ya, membantu mereka. Kalau kata pemerintah A, silahkan kita lakukan. Ini termasuk diantara nasihat untuk pemerintah. Yang kedua, mendoakannya. Kita nggak bisa nih, misalkan kita dapat penguasa yang zalim, wal'iyadzubillah. Ada penguasa yang zalim di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian kita nggak bisa bertemu dengan mereka, dengan penguasanya susah, banyak ring-ringnya, nggak bisa. Makanya poinnya apa? Kita mendoakan mereka. Sesimpel itu langkah pertama kita. Kalau kita nggak bisa masuk kepada nasihat langsung kepada mereka, maka mendoakan mereka. Adapun nasihat yang berikutnya kepada kaum muslimin adalah menyatukan hati-hati mereka. Maksudnya apa? Berbuat baik. Ini maksud daripada nasihat untuk kaum muslimin secara umum adalah berbuat baik kepada mereka. Kita tahu seseorang ini dari zahirnya, oh ini seorang muslim. Maka hak kita adalah berbuat baik kepadanya.
Ya, karena kita menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Baik. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah. Sekarang kita masuk kepada hukum daripada menasihati ini apa? Ulama membagi hukum menasihati kepada 3 pendapat. Ada 3. Nanti dijelaskan pendapat yang kuat. Pendapat yang pertama adalah fardu ain. Apa fardu ain? Wajib individu. Ya, masing-masing dari kita harus menasihati. Kalau menurut pendapat yang pertama, inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya. Diwajib untuk kita menasihati secara individu kepada kaum muslimin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau sudah satu yang menasihati, semua gugur. Contoh, di masjid ini ada keributan misalnya. Kalau menurut pendapat yang pertama, semua orang harus menasihati si pembuat onar ini. Berapa orang? 50 orang. 50 orang ini harus wajib menasihati si satu orang ini. Dari orang satu, orang kedua, sampai orang kelima, wajib menurut pendapat yang pertama. Kalau menurut pendapat yang kedua, ini kifayah. Cukup ada pembuat onar ini, kita panggil ketua DKM atau keamanan, Pak, nasihati dia, cukup. Karena sudah terwakili. Maka ini menurut pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, memberikan nasihat adalah kadang wajib, kadang sunnah. Jadi melihat sikon, melihat kondisi. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dan yang lainnya. Adapun pendapat yang kuat, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah hukum asalnya fardu kifayah, hukum asalnya. Tapi dalam beberapa kondisi berubah menjadi fardu ain. Ya, tadi contohnya, misalkan di masjid ini ada yang buat onar, nggak ada siapapun kecuali dirinya. Ya, maka ini menjadi wajib untuk dia. Kalau dia diemin ya, buat onar ini 5 menit, 10 menit dia diemin, masjid ini misalkan akan rusak atau apa. Maka wajib untuk dia. Ya, jadi asalnya fardu kifayah. Hukum asalnya fardu kifayah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya apa? Ada orang yang benar-benar datang ke kita, Pak, ini saya lagi kesulitan, tolong nasihati saya. Gimana ya? Keluar dari perusahaan atau tetap di sana? Nah, ini wajib berarti untuk kita. Dia datang ke kita ini untuk kebaikan. Nah, berarti kita wajib. Asalnya fardu kifayah. Tapi menjadi wajib apabila dia datang menghampiri kita secara sendiri. Minta nasihat, maka hukumnya menjadi wajib. Baik, alhamdulillah. Sampai sini bisa diikuti, bisa difahami. Nah, jadi ada 3 hukumnya. Ya, pertama fardu ain, kedua fardu kifayah, yang ketiga kadang wajib, kadang sunnah, melihat kondisi. Ya. Baik. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah. Setelah kita masuk atau mengetahui hukum-hukum daripada memberikan nasihat, sekarang kita lihat diri kita ada di posisi yang mana. Kalau kita sebagai orang tua, ini di posisi yang mana? Anak kita membuat kesalahan, atau orang rumah, istri atau suami, membuat kesalahan yang fatal, misalkan. Maka kita tahu posisi kita ada di posisi yang mana. Oh, ini wajib hukumnya saya.
beritahukan. Atau oh ini masih biasa saja. Gitu. Silakan kita lihat ke diri kita. Kita kerja di tempat tertentu, nasihat dari lisan kita wajib nggak keluar, misalkan. Oh wajib, nggak ada yang mengingkari nih. Keburukan jelas-jelas keburukan. Kalau ini berlaku terus, rusak nih perusahaan misalnya. Maka wajib buat antum, wajib buat bapak-bapak, buat ibu-ibu untuk menasihati. Ya, tapi kalau misalkan bapak ibu bisa memberikan kepada petinggi perusahaan atau DKM misalkan, silakan berikan kepada yang berwenang. Gitu. Tayyib. Sekarang kita masuk pada poin adab nasihat. Kita masuk kepada adab memberikan nasihat. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, karena memberikan nasihat adalah ibadah. Memberikan nasihat ini adalah ibadah. Maka adab yang pertama yang harus kita hadirkan apa itu? Ikhlas. Kalau bau ibadah ini berarti harus ada ikhlas. Karena memberikan ibadah adalah ibadah, memberikan nasihat adalah ibadah, maka poin yang pertama yang harus kita hadirkan adalah mengedepankan keikhlasan. Memberikan nasihat ikhlas, didengar enggak didengar nomor sekian. Yang penting kita ikhlas memberikan. Bukan untuk tendensi tertentu, bukan. Tadi di awal saya sampaikan, kalau saya nasihati ini ke petinggi perusahaan, saya akan naik, gaji saya akan nambah atau apa, jangan. Itu nomor sekian. Nanti itu poinnya dapat, asalkan kita ikhlas terlebih dahulu. Tadi perkataan, ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila nasihat yang disampaikan keluar dari hati, maksudnya ikhlas, maka akan sampai ke dalam hati. Perhatikan kalau misalkan kita sekarang suka menasihati anak-anak kita, menasihati pasangan kita, tetangga kita, yang jelas melakukan kesalahan, tapi belum ada poinnya, belum didengar atau belum dapat inti daripada nasihat, oh tetap dijalani keburukannya, oh ini tetap seperti ini. Perhatikan keikhlasan kita. Khawatir apa yang kita berikan ini bukan karena ikhlas, tapi karena kesel biasa. Ini hati-hati. Mumpung ada kesempatannya, oke, saya harus bilang ke dia. Tapi nggak ikhlas, nggak menginginkan kebaikan tadi, tidak murni disampaikan dan tidak untuk menjahit antara dua sesuatu, bukan untuk menyatukan dua hal. Saya ingin kebaikan dari diri saya dan kebaikan dari kaum muslimin, bukan itu. Intinya kesel, saya harus bilang ini saya kesel. Hati-hati. Jadi harus disampaikan dengan ikhlas. Ini adalah adab yang pertama. Ada pertanyaan misalkan, apa yang akan kita dapatkan kalau kita menyampaikannya dengan ikhlas? Ini apa gitu, fungsinya kita menyampaikan dengan ikhlas? Yang pertama jelas pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya disampaikan oleh para ulama, mudah diterima. Jadi mudah diterima oleh orang yang kita nasihati. Ya, mudah diserap oleh mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergi kalian berdua, Harun dan Musa, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan apa? Datang ke sana harus dengan ikhlas. Bukan karena kesal tadi, oh ini sudah melampaui Allah Subhanahu. Bagaimana tidak? Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la.
Aku adalah Rob kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini udah lebih parah. Allah mengutus Rasulnya dengan apa? Yang pertama ikhlas dulu. Silakan datang dengan ikhlas. Kemudian faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Nanti setelah berhadapan dengan Fir'aun, jangan bentak-bentak. Jangan arak-arak dia, jangan. Faqula lahu qawlan layyina. Orang yang sudah melampaui batas, nggak ada akhlak ini. Udah nggak ada. Tapi bukan untuk ditegur dengan cara yang keras, bukan apa? Qawlan layyina. Nanti kalau sudah sampai berhadapan dengan Fir'aun, ucapkan nasihatnya pelan-pelan. Ya. Qawlan layyina. Apa outputnya? La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Moga-moga dengan keikhlasan yang ada dalam hati engkau, wahai Musa dan Harun, kemudian menyampaikan nasihat dengan kata-kata yang baik, nggak buat sakit hati. La'allahu yatazakkaru. Moga-moga dia mau ingat. Moga-moga dia sampai. Nasihat ini moga-moga sampai ke hati Fir'aun. Wa yakhsha, dia takut. Jadi harus tadi kita kemas nasihat dengan baik. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang kita panas hati ini langsung kita jangan. Pelan-pelan. Tayyib, ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang kedua daripada menyampaikan nasihat. Jadi adab yang pertama adalah ikhlas, adab yang kedua adalah mengamalkan apa yang dinasihatkan. Ini poin yang agak sulit. Kita sebagai orang tua ini nasihati anak baik hal akhirat atau dunia, tapi tidak sejalan dengan apa yang kita amalkan. Nah, kalau sholat di masjid atau wudunya yang benar, tapi anak lihat kita wudunya berantakan. Ke masjid itu pakai bajunya yang rapi. Kita habis badminton langsung ke masjid bapaknya. Anak lihat. Ngomongnya yang benar, dijaga. Jangan itu kasar. Tapi kita kalau marah menguapkan itu. Anak melihat. Maka adab yang kedua yang diperhatikan oleh Islam dan ulama-ulama Islam adalah harus sesuai dengan apa yang kita nasihati. Kita bicara tentang sesuatu kebaikan, minimal sejalan dengan itu. Disebutkan oleh para ulama, kalau kita menasihati keburukan dari orang, contoh, misalkan menasihati keburukan, minimalnya kita mengingkari keburukan tersebut dan berserah diri, atau kita tidak melakukan itu. Kemudian adapun kebaikan, misalkan kita nasihati kebaikan, meskipun 100% kita tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, minimalnya kita melakukan. Itu kata para ulama. Kata para ulama, kita menasihati anak kita, misalkan kitanya belum 100% sempurna kok, sholat ke masjid juga masih bolong-bolong, masih cuma 2 kali saja atau 3 kali saja. Tapi kita memerintahkan ke anak sholat 5 waktu nih ke masjid. Minimalnya kita tidak meninggalkan 5 waktu itu. Minimalnya kita lakukan tadi 3 kali. 2 kalinya mungkin kita di rumah, mungkin masih berat. Subuh misalkan masih berat untuk ke sana, atau isya udah keburu ngantuk. Minimalnya zuhurnya, asar dan maghribnya kita di masjid, contoh anak-anak kita. Ya, jadi minimalnya kita tidak meninggalkan semuanya. Itu. Jadi ini yang harus kita lihat. Yang pertama tadi ikhlas, yang kedua kita menerapkan apa yang kita ucapkan. Jadi kita harus olah dulu, Pendapat atau perkataan ulama yang berikutnya adalah melakukan bersamaan. Kita menasihati orang dan kita juga menjalankannya. Kasih contoh.
Ini Pak, Bapak jangan seperti ini. Kita juga sampaikan dan kita juga amalkan. Harapannya apa? Harapannya fitrah orang itu ketika mendengar atau mendapatkan nasihat, melihat dulu kepada siapa yang menasihati. Orang tua, anak, jangan ngomong-ngomong kasar gitu, itu nggak baik. Jangan teriak-teriak. Dia lihat bapaknya, dia lihat ibunya. Oh, ibu saya benar tidak melakukan ini. Berikutnya suruh lihat coba nenek kamu, guru kamu melakukan hal itu tidak. Nanti dia juga berpikir, oh tidak. Tapi kalau kita juga melakukan itu, anak mendapatkan contoh dari kita. Di dalam para ahli tarbiyah, ulama-ulama ketika menjelaskan pendekatan anak kepada orang tua, diantaranya adalah orang tua memberikan contoh meskipun tidak 100%. Karena sulit, kalau kita sampai derajat sempurna sulit. Makanya minimalnya kita melakukan kebaikan tersebut, memberikan contoh kepada anak. Atau minimalnya kita meninggalkan keburukan-keburukan yang ada agar dicontoh oleh anak-anak kita. Itu minimalnya keluarga kita. Nanti baru ke tetangga kita. Kemudian ke satu kompleks secara umum. Terus kemudian merambat ke teman kerja dan tempat kerja berikutnya. Asalkan poin intinya apa? Kita melakukan hal yang sama. Tidak 100%, tidak mengapa. Baik. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat, kalau nasihat harus disampaikan oleh orang yang sempurna, maka nasihat ini akan mati. Tidak ada lagi nasihat setelah peninggalan Nabi. Tidak ada. Orang yang sempurna sudah wafat. Kita semua tidak sempurna. Kalau syarat daripada memberikan nasihat harus dari lisan orang yang sempurna, nasihat ini mati. Gak ada lagi nasihat. Kenapa? Kita belum sempurna. Jadi nasihat ini bukan harus disampaikan dari orang yang sempurna 100%, tidak. Tidak ada itu dalam kaidah para ulama. Kalau itu, maka kita tidak ada hak untuk memberikan nasihat. Maka hadis ini sudah cukup sampai para sahabat. Para sahabat pun setelah peninggalan Nabi gak ada lagi nasihat. Karena sahabat tidak sempurna. Apalagi kita yang jauh dari para sahabat. Nah, tapi nasihat diberikan untuk sama-sama kebaikan kaum muslimin. Baik. Adapun adab yang ketiga, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, adalah berilmu. Berilmu sebelum memberikan nasihat. Berilmu sebelum memberikan nasihat. Apakah harus semua ilmu kita kuasai? Apakah kita harus jadi alim, ulama, kiai, ajengan dulu? Tidak. Minimal kita mengilmui apa yang akan kita nasihati. Salat harus tumakninah, baik gerakannya pelan-pelan. Di antara kadar minimal, level minimal tumakninah adalah diucapkan sekali zikir. Allahu Akbar ruku. Subhana rabbiyal azim. Ini minimal tumakninah. Jadi enggak Allahu Akbar subhanallah. Tidak. Langsung berdiri lagi. Sami Allahu liman hamidah. Minimalnya adalah kadarnya sesuai dengan ucapan zikir. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Tumakninah. Baru sami Allahu liman. Kita lihat sahabat kita nih cepat banget. Minimalnya kita baca dulu tentang tumakninah, mengilmui tentang tumakninah tersebut. Apa sih tumakninah? Oh, ini adalah dalam sholat ini. Oh, harus ya tumakninah dalam sholat. Kita tahu dulu. Oh, ternyata Nabi mencontohkan tumakninah. Oh, ini. Kita ilmui dulu tentang tumakninah tersebut. Baru besok-besoknya kita sampaikan ke sahabat kita. Pak, saya baca ini. Ternyata sholat itu kita harus menghadirkan tumakninah. Nanti baru apa sih tumakninah? Jadi kita tahu, kita mengilmui. Ya, tadi tidak 100% kita harus tahu semua ilmu, tidak. Itu mustahil. Ya, itu mustahil.
Nah, minimalnya apa? Minimalnya kita mengetahui, mengilmui apa yang akan kita sampaikan. Makan harus dengan tangan kanan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik." Ya, makan itu samillah, sebutlah nama Allah, baca Bismillah. Wa kul mimma yalik. Makan dekat dengan kita, ambil dari yang terdekat. Apalagi ini kalau lagi makan bersama. Ini, ya, makan dari yang terdekat, wa kul mimma yalik, dan makan dengan tangan kanan. Nah, kita tahu nih dalilnya, kita tahu perintah dari Nabi, contoh dari Nabi, sampaikan. Ini harus loh kita makan dengan tangan kanan, ini perintahnya. Dengan kemasan yang baik, kata-kata yang baik. Demikian dan demikian. Semoga nasihat yang diberikan ini diterima. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Adapun adab memberikan nasihat yang keempat adalah memilih metode yang baik. Metode di sini termasuk diantaranya waktu. Entah perkataan yang disampaikan, entah cara yang baik, entah waktu yang tepat. Ini metode. Umumnya, ikhwati fillah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang diberikan ini umumnya seseorang tidak menerima apabila di tempat umum. Kita kembalikan ke diri kita. Kita juga mungkin nggak menerima itu. Malu lah, atau bisa menurunkan ya derajat kita mungkin di masyarakat atau segala macam. Maka Islam mengatur ini dengan baik. Kemarin kita sudah menyebutkan kaidah sebelum mempelajari adab dan akhlak apa? Mengetahui bahwasanya agama Islam ini sempurna dan paripurna. Udah sempurna. Makanya dalam Islam diajarkan poin-poin tertentu. Termasuk diantaranya supaya saudara kita tidak sakit hati. Ini adab memberikan nasihat, diantaranya memilih metode yang baik. Bahasanya yang baik, waktunya yang tepat, dan keadaannya yang memadai. Ambil tangannya, 4 mata. Ajak dia ngopi, ajak makan keluar. Silakan berikan nasihat. Ya, atau dengan telepon, dengan WhatsApp. Ya, atau tunggu masjid sepi. Orang ini suka pulang belakangan, tunggu masjid sepi. Silakan nasihati di masjid. Atau sambil jalan menuju rumah nasihati. Tidak masalah. Ya, intinya memilih metode yang baik. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari. Nabi menasihati para sahabatnya dengan cara yang baik. Nabi ketika menasihati memiliki 2 metode. Metode yang gamblang dan metode yang sembunyi-sembunyi. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menasihati para sahabatnya dari seseorang yang nanti di kemudian hari akan membuat fitnah besar terhadap kaum muslimin, Nabi enggak person to person. Abu Bakar sini, nanti ada orang, tidak. Umar sini, Utsman sini, enggak. Tapi di khalayak umum. Setelah sholat berakhir, salam selesai, zikir dan segala macam, Nabi berdiri di atas mimbar. Ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, sesungguhnya nanti setelah peninggalanku ada seseorang yang akan membuat fitnah terhadap Islam. Semuanya harus tahu, karena nasihat diberikan secara umum, outputnya tadi. Nah, tapi ada nasihat yang Nabi sampaikan secara sendiri-sendiri di atas tunggangannya. Seseorang setelah melampaui batas di atas tunggangannya, wahai fulan, saya mendengar demikian dan demikian. Sahabat Nabi yang membuat fitnah di dalam sholatnya, lama sholatnya. Afatanun anta ya Mu'adz, secara sendiri. Mu'adz, saya dapat kabar kamu imam lama banget. Afatanun anta,
kamu ingin membuat onar, ingin membuat fitnah kepada sahabat-sahabat yang lain. Empat mata. Ya, karena kalau di halayak ramai, wahai Mu'adz, engkau telah membuat fitnah. Ini bisa buat Mu'adz sakit hati. Tapi empat mata, baik-baik. Ini metode yang Nabi pilih. Ya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini adalah tarbiyah, contoh ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memilih metode yang baik. Maka ini adalah 4 adab menasihati. Adapun untuk yang dinasihati, ini harus menerima dari siapapun datangnya nasihat. Itu adab yang pertama untuk orang yang dinasihati. Ya, menerima nasihat dari siapapun. Jangan sampai ada kesombongan. Ini poinnya. Jangan sampai ada kesombongan. Ini yang nasihati saya anak SD. Tapi kebenaran. Misalkan bapak-bapak lari-larian di masjid. Misalkan. Atau teriak-teriak di masjid. Ada anak-anak kecil datang. Pak, di masjid itu tempatnya ya nggak boleh teriak-teriak. Kebenaran bukan? Kebenaran dan kebaikan. Tapi si bapak ini, apa kamu masih SD? Tidak boleh. Di antara adab menerima nasihat adalah tidak sombong. Juga menerima dari siapapun nasihat tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, meskipun dari seorang budak Habasyah. Budak Habasyah itu di zaman dahulu ini orang yang levelnya di bawah, perekonomiannya di bawah. Habasyah ini tidak lain dan tidak bukan adalah budak-budak, mengeluarkan budak hamba sahaya. Tidak ada kebaikan di negara tersebut. Maaf, berkulit hitam. Pakaian bukan pakaian yang bagus lusuh. Tapi kalau nasihat keluar dari budak atau hamba sahaya dari Habasyah yang tidak pernah dipandang dunianya, terima nasihat tersebut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman kita petinggi dapat nasihat dari bawahan kita. Pak, jangan sombong. Terima nasihat. Kalau itu benar, kalau itu baik, terima. Ini adab yang pertama untuk yang mendapatkan nasihat. Ya. Adab yang kedua, tidak membantah. Meskipun salah, tidak membantah. Kita dinasihati nih, Pak, Bapak salah tahu hal ini. Meskipun itu salah menurut kita, tapi jangan dibantah. Maksudnya apa? Jangan jadi debat kusir. Bapak salah, kata siapa salah? Saya kan ini kebaikan. Oh enggak Bapak. Meskipun itu dia menyampaikan dengan salah tata caranya atau tidak pas poinnya, kita dalam kebenaran di atas daun, tapi kita tidak boleh mendebat. Ini adalah adab yang kedua. Adab yang ketiga daripada menerima nasihat, ya, adalah yang terakhir mengucapkan terima kasih. Terima kasih atau hatur nuhun atau apapun, jazakumullah khairan, jazakallah khairan. Terima kasih banyak, memuji. Tadi meskipun dia salah nih, tapi kita harus berterima kasih. Kenapa? Kemarin sudah dijelaskan, hak itu menginginkan suatu kebaikan dalam diri orang lain. Berarti dia ingin kebaikan dalam diri kita. Berarti dia apa? Cinta dengan kita. Itu poinnya. Kaum muslimin. Inilah adab menasihati dan menerima nasihat. Alhamdulillah. Sampai jam berapa ini? Syuruk jam berapa? Sebelum zuhur syuruk, masih syuruk. Syuruk itu kan duha, syuruk itu duha. Syuruk itu duha yang dikedepankan. Baik, alhamdulillah. Kita mungkin ada pertanyaan dari ibu bapak sekalian. Silakan. Apabila ada pertanyaan kita selingi. Silakan. Pertanyaan berkaitan ini ataupun kalau tidak berkaitan saya
jawab apabila saya bisa, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz perkara nasihat, kalau nasihat nasihat apa namanya wasiat Rasul, apakah harus ditolak? Atau memang maknanya aja bisa? Seperti kayak menasihati anak untuk berjamaah masjid. Iya. Kan ada hadisnya. Gitu. Iya. Apakah harus sama hadisnya atau memang kita maknanya aja? Baik. Kalau kita menasihati tadi anak, kerabat, tetangga atau segala macam, dan ini jelas ada hadis-hadisnya, atau misalkan ada ayat dari Al-Quran, misalkan, ya seperti ya, tidak boleh teriak-teriak di masjid, ini ada dalilnya. Ya, apakah kita harus secara makna saja? Jangan teriak-teriak atau ayo sholat ke masjid, Nabi memerintahkan. Kita lihat kepada siapa nasihat. Kalau anak kita ngerti, silahkan. Tapi kalau cukup dengan maknanya saja dan dia patuh kepada orang tua, silahkan. Misalkan anak kita usia SD kelas 3, belum ngerti, kalau kita kasih, ini Nabi bilang gini loh, belum ngerti dia, maka jangan. Dan dia patuh sama orang tua, silahkan. Nah, nurut sama bapak ya, kita sholat ke masjid bareng-bareng misalkan. Ini sambil kita tuh harus nurut sama Rasul juga. Rasul bilang kita harus sholat di masjid. Sebaik-baik sholat laki-laki itu di masjid. Itu. Tapi kalau misalkan kita dapat anak yang ngerti, misalkan lulusan pesantren, 6 tahun di pesantren, ngerti bahasa Arab, silakan pukul dia dengan dalil. Nih lihat, kamu udah belajar pasti. Nabi bilang apa? Silakan baca. Ini dalilnya jelas, segala macam. Sama kepada kaum muslimin juga, kalau misalkan dia mengerti, misalkan orang berpendidikan, ya, atau orang yang betul-betul memang Islamnya kuat, silakan ada dari Quran, dari hadis, sampaikan, Pak, saya dapat nih hadis ini, itu demikian dan demikian, ya. Atau melihat kondisi. Kalau kita punya waktu menasihatinya singkat, maknawi saja, maknanya. Kita waktu cuma 3 menit dari masjid ke rumahnya, kita jalan bersama cuma punya 3 menit itu. Yang mana orang ini juga datang ke rumah atau ketemu di masjid sebulan sekali. Kita di waktu yang tepat, maka maknanya saja. Kalau kita baca hadisnya, keburu dia masuk ke rumah. Itu ya. Jadi kita lihat kondisinya. Gitu. Misalkan tadi di jalan segala macam, lagi kondisinya enak nih, tapi cuma 3 menit, silakan. Poin-poinnya saja. Lain kesempatan silakan berikan dengan ini, Pak, saya dapat hadis dari Nabi kayak gini, penjelasan ulama, oh jelas ya ternyata. Silakan. Atau buat DKM mungkin ingin menasihati orang-orang tertentu, silakan tempel poster-poster di masjid, di Madi. Baik secara makna atau secara detail dengan dalil-dalilnya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi kuncinya ya. Atau kuncinya pada merajut. Merajut? Ya, pada merajut. Iya. Pada merajut itu kan bagaimana supaya suasananya enak. Iya. Jadi kalau terus mau ini kan sepertinya. Iya betul. Merasa digurui. Iya. Tadi kita melihat kondisi tadi kan, lihat kondisi. Kalau kita nasihati 2/4/7 itu mungkin orang juga tidak menerima. Tapi tadi mungkin kita pilih hari-hari tertentu, di hari Jumat, di hari Senin, atau segala macam, silahkan dinasihati. Atau kita putar dulu. Jadi jangan to the point. Bawa dulu kemana obrolannya, baru nanti. Seperti ini. Atau secara umum, kita tidak menunjuk orang tersebut. Kita menasihati orang tersebut, tapi tidak to the point untuk dia, dan bahasanya tidak to the point. Kita kemana dulu, liburan gimana, baru nanti. Seakan-akan kita menasihati untuk semua. Tadi la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, kata Allah Subhanahu. Moga-moga yang disampaikan dengan ikhlas dan dengan cara yang baik. Tadi poin keempat, metode yang baik, waktu yang tepat, bahasa yang kita hias. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Moga-moga dia tahu dan dia yakhsha, takut serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lain mungkin silakan. Ya. Dalam menasihati ini, apakah ada batasan-batasan sampai berapa kali kita menasihati seseorang? Karena setelah 2-3
2 kali orang itu tidak menerima atau tetap menjaga keburukan. Sampai kapan kita menasihati? Oke. Menasihati sampai kapan? Menasihati ini amal kita sampai akhir hayat sebetulnya. Menasihati. Nah, memberi nasihat dan menerima nasihat adalah sesuatu yang akan terus kita dapatkan atau kita keluarkan dari lisan kita sampai akhir hayat. Tapi sampai kapan? Kita pakai para ulama menyampaikan, kalau kita tidak bisa merubah tadi, kita naik tingkat dulu ke orang yang dia bisa dengar perkataannya. Misalkan kita bukan dari kerabat nih, tapi kalau kita tahu dia melakukan keburukan, kita nasihati dia nggak bisa. Tapi dia punya orang yang omongannya bisa didengar. Pak, Bapak kan sahabatnya dan omongannya didengar, tolong nasihatkan kepada. Ini poinnya. Jadi kalau kita nggak bisa, silahkan ke orang tersebut. Bapak tahu nggak? Misalkan keburukannya juga jelas. Bapak tahu dia melakukan kesalahan, iya. Saya udah nasihati sekian kali, tapi qadarullah belum bisa. Tolong Bapak sampaikan ya segala macam. Oh ya, oke siap. Dinasihati, laporan nih Pak, saya sudah nasihati juga belum bisa. Siapa lagi yang dekat dengan dia? Sampai batas maksimal, serahkan kepada Allah. Kembalinya apa? Itu hidayah. Itu hidayah. Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi, menasihati anak dan istri, terus dinasihati. Sayang dia, sayang. Hidayah di tangan Allah. Kata Allah tidak. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kehendaki buatnya hidayah, Allah kasih. Tapi kalau tidak ya tidak. Paman Nabi yang tercinta sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, yang menjaga Nabi. Nabi dimusuhi. Abu Thalib, Nabi Islam mau dihilangkan, Abu Thalib dulu. Ya, melindungi Nabi, melindungi Islam. Dinasihati nggak? Dinasihati sampai sakitnya sebelum menghembuskan nafas terakhir, Nabi masih menasihati Abu Thalib. Ya Abu Thalib, wahai pamanku, katakanlah la ilaha, berimanlah kepada Allah. Abu Thalib meyakini Nabi orang terpercaya, al-amin. Tapi dia nggak mau masuk ke dalam agama Islam. Sebabnya apa? Sebabnya ada tadi, adab menerima. Sebabnya sombong. Abu Thalib ini, bagi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu, tahu ilmunya, tahu semua, tahu dia paham. Tapi dia khawatir pengikutnya hilang. Dia khawatir hilang pengikut. Kemudian ada kesombongan dalam hati. Kembali lagi, hidayah di tangan Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu, sampai Allah menurunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, lihat, hadis ini untuk Nabi Muhammad. Dalil ini firman Allah untuk Nabi Muhammad, tapi makna umum untuk kita. Wahai Muhammad, kamu itu nggak bisa kasih hidayah kepada orang yang kamu cintai, apalagi kita. Kita sayang sama orang tua, nasihati sekali, 2 kali, 100 kali, 10 tahun, nggak menerima, kita doakan saja. Ya, tapi Allah, kata Allah, yang bisa memberikan hidayah itu Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi udah kita belasan tahun kita nasihati, nggak berubah juga, masih melakukan keburukan, belum melakukan kebaikan, sudah terakhir serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga entah kita wafat, dia sudah berubah, dia ingat. Banyak Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, mufti Arab Saudi terdahulu yang buta, menasihati para pemuda yang membuat onar di sekitar masjid kampung, membuat onar di sekitar masjid. Dinasihati, baik secara umum atau secara khusus dinasihati. Terus dinasihati sama Syekh bin Baz, dikasih uang, dikasih hadiah. Syekh bin Baz itu mufti yang kaya, tapi kekayaannya bukan untuk dirinya, kepada kaum muslimin.
Panggil orang-orang yang berisik itu, anak-anak muda, sebut siapa namanya. Apa yang dilakukan? Kata pengawal Syekh bin Baz, setelah Syekh bin Baz membagi hartanya, membagi makanan kepada orang-orang tersebut, Syekh bin Baz suka nanya, siapa namanya? Ini, siapa namanya? Oh ini, kalau kamu yang berisik ya, nggak boleh bla bla bla. Syekh bin Baz berdoa setelah berbagi tersebut. Secara spesifik, ya Allah, berikan hidayah kepada fulan. Terus sepanjang Syekh bin Baz dakwah di masjid itu, orang itu masih berisik. Syekh bin Baz wafat. Kata saksi hidupnya, pengawal-pengawalnya, mereka semua mengantarkan jenazah Syekh bin Baz ke pemakaman. Masya Allah. Setelah itu mereka semua berada di jalan yang benar. Artinya doa aja, doa. Nasihat sudah tersampaikan, akhirnya kita doa, ya Allah, sebut namanya. Atau tadi mendapatkan hidayah. Karena hidayah di jalan atau di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup? Alhamdulillah, semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat buat diri saya pribadi, juga kepada jamaah kaum muslimin, dan bisa memberatkan timbangan kita, menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada hak yang keempat, yaitu adab bersin. Adab orang yang mendengar bersin dan adab orang yang bersin, insya Allah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita usia yang berkah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.